Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Seira Enadia, dengan rekan saya, Fakriyatu Cikoni dan Devina Gusriani. Langsung saja. Sebelum memulai, kita harus membuat database terlebih dahulu. Dengan cara klik kanan pada database, create, kemudian pilih database. Kemudian kita memasukkan nama databasenya terserah. Setelah itu bisa di save. Untuk membuat query-nya, kita klik tools query di atas. Kemudian bisa langsung mengetik query untuk membuat tabel, yakni dengan create tabel, terus nama tabelnya mau nama apa, kemudian di dalam tabel tersebut ingin mencantumkan kolom apa saja. Misalnya di dalam tabel customer ingin menambahkan kolom customer ID dengan tipe data yang telah tertera. Berhubung di sini menggunakan dataset, maka kolom-kolom yang tersedia itu harus sesuai dengan dataset yang ingin dimasukkan. Begitupun dengan tipe datanya harus sesuai. Setelah di-run akan ditampilkan pesan seperti ini, yang artinya bahwa tabel berhasil dibuat. Kemudian kita bisa cek apakah benar tabel customer sudah terbuat. Nah, kalau sudah terbuat, kita dapat impor datasetnya dengan klik kanan, impor data. Kemudian kita pilih pada manager file data manakah yang ingin kita masukkan. Jika sudah ada notif seperti ini, maka artinya adalah dataset kita telah terimpor dengan benar. Kemudian jika ingin melihat datanya, kita bisa klik pada tabel, kemudian kita view data. Nah, inilah data-data yang berhasil diimportkan tadi. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk membuat tabel-tabel yang lain dengan cara yang sama. Setelah semua tabel berhasil dibuat, kita cek lagi apakah tabel itu sudah muncul dengan cara klik kanan pada tabel, kemudian refresh. Nah, itu sudah terlihat tabel-tabelnya sudah berhasil dibuat. Kemudian jangan lupa untuk mengupload semua dataset yang ingin digunakan. Setelah semua dataset terupload, kami lanjut untuk mengerjakan beberapa soal yang telah terlampir pada modul praktikum. Query untuk nomor 1, select order ID. Perintah untuk memilih kolom order ID dari data yang ada. From order O, mengambil data dari tabel order. Lalu where order purchase timestamp between antara tanggal 2018 bulan 1 tanggal 1 and 2018 bulan 12 tanggal 31. Di sini menerapkan filter pada kolom order purchase timestamp. Bagian ini menyaring data agar hanya menyertakan baris di mana tanggal order purchase timestamp berada di tahun 2018. Hasil dari query ini adalah daftar ID pesanan order ID. Untuk nomor 2, kita ketik select customer ID untuk mencari customer ID, kemudian from customer dari tabel customer, dan where customer city like wildcard Rio. Di sini wildcard dilambangkan menjadi persen, yang dimana artinya adalah mewakili karakter apapun sebelum atau sesudah kata Rio. Dan hasilnya adalah daftar ID pelanggan yang berasal dari kota dengan nama yang mengandung Rio. Query nomor 3, select memilih kolom payment type dari tabel order payment. Count payment as total transaction, jumlah transaksi per metode pembayaran. Ini menghitung jumlah transaksi untuk setiap grup payment type. Lalu average payment value as average payment value atau rata-rata nilai pembayaran per metode dalam grup.
from order payment mengambil data dari tabel order payment. Database akan membaca semua baris dan kolom dari tabel ini sebagai data awal. Group by payment type mengelompokkan data berdasarkan nilai unik di kolom payment type. Next, order by total transaction descending mengurutkan hasil akhir berdasarkan kolom total transaksi dari jumlah transaksi terbanyak ke tersedikit atau urutan menurun. Grup dengan jumlah transaksi terbanyak muncul terlebih dahulu. Untuk nomor 4 diawali dengan select, yakni memilih query P product name kategori dan menghitung rata-rata menggunakan fungsi average. Kemudian hasil dari rata-rata tersebut akan disimpan sebagai average price. Lanjut pada step from, data diambil dari tabel produk, dialiaskan sebagai P, kemudian dijoinkan dengan tabel order item, dialiaskan sebagai O. Nah, join di sini itu dilakukan berdasarkan kondisi P product ID disamakan dengan O product ID. Group by ini hasilnya akan dikelompokkan berdasarkan P product name kategori. Hal ini berarti rata-rata harga akan dihitung per kategori produk. Kemudian lanjut pada having. Pada having ini terdapat filter average lebih dari 100. Ini berarti hanya menampilkan kategori produk yang memiliki rata-rata harga di atas 100. Nah, inilah data-data produk yang memiliki rata-rata harga di atas 100. Untuk query yang nomor 5, dimulai dari mengambil nama kategori produk dengan alias product name, lalu menghitung total order dengan alias total orders, lalu mengambil data dari tabel orders item dengan alias O dan digabungkan dengan tabel products. Dengan kondisi penggabungan product ID harus sama di kedua tabel, lalu dikelompokkan hasil berdasarkan kategori produk dan dilakukan filter yang dimana jumlah order harus lebih besar dari rata-rata jumlah pesanan per produk yang akan diambil, lalu diambillah rata-rata dari hasil subquery dan dihitung jumlah order per produk, lalu dikelompokkan per produk dan subquery diberi alias subquery. Dan inilah nama-nama produk yang total jumlah pesanannya lebih dari rata-rata jumlah pesanan untuk semua produk. Untuk query yang keenam dimulai dari mengambil nama kategori produk, lalu menghitung total order dan memberi alias total orders, kemudian mengambil data dari tabel orders dengan alias O. Setelah itu digabungkan dengan tabel orders item dengan alias OI. Dengan kondisi join order ID harus sama di kedua tabel. Setelah itu menggabungkan dengan tabel produk alias P dengan kondisi join produk ID harus sama. Setelah itu mengambil data yang dimana data yang diambil ini hanya data pada tahun 2018, lalu dikelompokkan hasil data berdasarkan kategori produk, lalu diurutkan berdasarkan total order dari yang terbesar ke yang terkecil dan menampilkan 5 data hasil teratas. Dan inilah data-data yang mencangkup 5 nama kategori produk yang sering dibeli pada tahun 2018. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.